Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Slide saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Baru join baru sekitar 20. Sebelum kuliah barangkali ada yang dari materi-materi yang sebelumnya. Seperti saya sampaikan, jadi bab tentang pelumasan dan bantalan luncur itu tidak akan diikutkan dalam ujian akhir. Tetapi kita kemarin sudah melakukan kuis kelima, rata-ratanya lumayan 56. Ada yang betul, ada satu orang atau beberapa orang yang betul, 100. Kemudian diberikan juga sejenis PR, group study. Anda diminta mendesain antara luncur. Halo. Nah, grup studinya sudah saya upload di EduNext. Coba tolong dicek apakah sudah bisa diakses. Di Afdal bisa ngecek di EduNext apakah bisa dilihat. Bisa, udah bisa, Pak. Tapi PDF-nya di halaman 234 emang kosong ya, Pak? Ya, karena itu lembar itu adalah lembarnya gitu. Lembar jawabannya nanti Anda tulis di situ. Lalu diupload. Oh, baik, Pak. Jadi Anda lihat kemarin sudah saya jelaskan sepintas bagaimana cara menggunakan grafik untuk membantu mendesain bantalan luncur. Ya. Sepertinya aman-aman saja. Oke, baru 30. Kita tunggu kira-kira 2 menit Dengan lagi. yang lain. Oh, dengan yang lain ya. Baik. Jadi kalau untuk penanggung jawabnya biasanya mungkin dengan siapa Bapak atas namanya? Alfi Hasan. Oh baik, karena sebelumnya untuk nomor handphone yang terdaftar di nomor yang ini ya Pak ya, yang saat ini. Tadinya saya pikir dengan yang Oh iya Pak, berarti yang grup study itu kita berdua ya Pak. Terus kita nanti sendiri mau sama siapanya gitu. Silakan dipilih nanti dicantumkan di situ. Ya. Nah, seperti PR, nanti kalau kalian nilainya ada di perbatasan, misalnya antara A dan AB, jadi kalau Anda rajin mengerjakan dan benar mengerjakannya, otomatis nilai Anda akan dinaikkan. Seperti diperlakukan seperti PR, ya, seperti perjanjian kita sebelumnya. Jadi PR itu dipergunakan untuk membantu nilai-nilai yang ada di perbatasan. Ada lagi komentar? Oke, ini kayaknya pesertanya sudah sekitar 43. Mungkin. Permisi, Pak. Ya, silakan, Dek. Di Ramadan ya? Iya. Ini buat grup studinya ini jawabannya boleh diketik nggak, Pak? Boleh, boleh diketik, boleh. Oh, ketik oke. Boleh. Ya. Silakan diketik. Kalau kartu tulis tangan boleh. Yang penting jelas. Jadi waktu scanningnya
Di scan-nya itu jelas. Ya. Ya baik Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan deh Fausanul. Ini untuk penulisannya masing-masing sendiri atau digabung nih Pak? Kerjakan berdua. Kan supaya ada diskusi namanya group study. Jadi saya mengasumsikan itu adalah karya Anda berdua gitu loh. Oh, jadi nulisnya sama cukup di satu lembar jawaban berarti ya Pak? Ya, satu lembar jawaban aja. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Tapi cantumkan siapa grup Anda, nama, NIM dan namanya ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Nah, karena sudah waktu, mungkin kita mulai saja kuliahnya. Mulai siang ini dan seterusnya kita akan membahas beberapa bab material. Yang pertama kita akan bahas analisis dan perancangan baut atau bolt. Ada mungkin nanti skrup, ada mungkin keling sedikit. Itu hampir sama. Kemudian nanti berikutnya kita akan membahas sambungan las. Kemudian kita akan membahas desain dan analisis pegas. Itu masih kelompok besarnya. Ya. Oke, baut fungsinya ada dua. Pertama itu sebagai penyambung, sebagai join, ya. Untuk menyambungkan dua plat atau menyambungkan dua mechanical komponen. Itu yang pertama. Gunanya yang kedua adalah sebagai penerus daya atau power screw, meneruskan daya. Nah, kita akan pelajari kedua-duanya. Oke. Ini beberapa subtopik yang akan kita bahas, saya lewatin saja. Nah, ini baut, ya. Ada baut atau ulir luar, ada ulir dalam. Jadi Anda juga sudah diajarkan cara membuat gambarnya di gambar mesin atau di gambar teknik, bagaimana membuat ulir luar dan ulir dalam. Ya, jadi tolong diingat-ingat lagi cara membuatnya. Penyederhanaan gambarnya. Ya. Nah, ini seperti Anda lihat, ulir dibuat di kulit luarnya, kalau yang ulir dalam di bagian dalamnya seperti mur, ya. Beberapa penamaan atau trait terminologi, ya. Ada yang pertama ulir kanan dan ulir kiri, ya. Jadi ulir kanan itu ulir, bukan ulir, baut akan maju kalau diputar searah jarum jam seperti ini. Umumnya ulir itu berupa ulir kanan. Kemudian ulir kiri, ulir yang kalau diputar berlawanan jarum jam akan maju. Ya. Adakah yang bisa memberikan contoh di mana penggunaan ulir kanan dan ulir kiri ini yang pernah Anda temui? Di spion motor, Pak. Spion motor. Ya. Jadi Anda lihat karena diputar ke kanan dan diputar ke kiri. Ada lagi yang lain? Kafi? Soal kacamata kali Pak, mungkin Pak. Hah? Kacamata. Kacamata. Wah, kacamata saya belum lihat ya. Alfian? Mesin uji keras. Contoh penggunaan ulir kanan, ulir kiri yang pernah Anda lihat, jumpai di kehidupan sehari-hari. Siapa yang punya sepeda gayung?
Di sepeda itu ada penggunaan ulir kanan, ulir kiri. Ada yang bisa menyebutkan di bagian mana? Halo, Dedani? Sepeda apa Pak? Sepeda gayung. Ya, bagian mananya? Ayo. Sepeda gayung tuh apa itu? Yaitu di pedalnya. Ya, di pedalnya, kalau pedal kanan itu biasanya ulir kanan, pedal kiri itu ulir kiri. Kenapa? Karena kalau diputar berlawanan jarum jam, dia akan semakin kencang. Kalau yang pedal kiri diputar berlawanan jarum jam, dia semakin kencang. Ya, coba Anda cek nanti kalau Anda punya sepeda, cek pedal kanan, pedal kirinya, ya, itu menggunakan ulir kanan dan ulir kiri. Contoh yang lain yang ini yang namanya turnbuckle, jadi untuk mengencangkan atau untuk mengendorkan, ya, pipa atau kawat atau jaringan sling, ya, ini ada pipa kiri dan ulir kiri dan ulir kanan, ya. Kemudian yang lain ini beberapa istilah, ada yang namanya major diameter yang besar ini, D, kemudian ada minor diameter, DR-nya ini, ya, dari akarnya, ya. Kemudian ada yang namanya diameter pitch, ya. Diameter pitch, diameter hayal yang merupakan teoritis berkontaknya antara ulir dalam dan ulir luar, ya. Kemudian ada L atau lead, ya. Lead ada panjangnya ulir itu maju kalau diputar 1 kali putaran, ya. Itu namanya lead. Kemudian ada alfa, ini sudut ulir. Kemudian ini ada lambda, ya, kemudian ada kepala ulir, ada bagian yang tidak berulir atau untreaded shank, kemudian ada washer, di sini ada bagiannya, ada root bagian di sininya, ya. Jarak 2 puncak terdekat itu namanya pitch, ya. Ini ada crash puncaknya, ya, dan seterusnya. Anda lihat lagi di buku referensinya beberapa istilah dalam teknologi. Nah, berkaitan dengan pitch dan lead, dikenal ada ulir standar atau single thread ulir. Di sini kalau single thread, lead-nya, panjang lead-nya sama dengan pitch-nya. Ya. Jadi sekali putar, ya, baut tersebut sepanjang lead-nya, sepanjang pitch kalau yang single thread. Tapi kalau double thread, Anda bisa lihat gambarnya di sini, sekali putar dia akan maju 2 kali pitch. Jadi lead-nya itu 2 kali pitch. Ini juga yang triple thread. Ya. Jadi kalau double thread mengencang-kencang lebih cepat, ya, karena diputar sekali majunya 2 kali pitch, ya. Itu single thread, double thread, dan triple thread, ya. Oke, itu beberapa terminologi. Anda lihat lagi di buku Sigle, ya, lebih detail. Itu major diameter, kemudian minor dan sebagainya, kemudian apa yang disebut AT, ya, tensile area, apa yang disebut AR dan sebagainya, ya. Nah, standar ulir, ya. Standar ulir umumnya ada 3, ya. ISO itu international standard itu, atau metric thread system. Itu biasanya digunakan di Eropa. Di Indonesia juga lebih banyak kita menggunakan standar metrik. Nah, standar yang kedua itu yang disebut American National atau Unified National, UN.
itu biasanya digunakan di Amerika, ya. Nah, khusus untuk power screw, penerus daya, ulir penerus daya, ada sistem square, ulir yang square, dan ada acme, ya. Ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, secara umum, ya, ulir itu biasanya ulir kanan, kecuali kalau digunakan untuk tujuan khusus, ya. Jadi secara umum ulirnya itu adalah ulir kanan, baik yang di Amerika ISO UN maupun di standar ISO. Nah, cara membaca atau mengenali standar ulir metrik biasanya ditulis M12 atau M12 kali 1.75. Ya. Kalau hanya ditulis M12 itu adalah ulir metrik yang mempunyai diameter measure, ya, 12 mili. Ya. Tapi kalau ditulis di sini ada kali 1,75, jadi pitch-nya ini sama dengan 1,75 mm. Ini pitch-nya. Karena kalau ada MJ misalnya di sini, itu menandakan root-nya, akarnya di sini, dan di sini akan dilengkungkan. Jadi dia lebih tahan terhadap korosi. Tentunya trade yang MJ itu lebih mahal dari M. Ya, itu cara membaca ulir standar metrik. Ya. Nah, tensile area ini juga rumusnya bisa, ya. Nah, ini lagi standar ulir metrik. Jadi kalau diameter measure diketahui dan pitch-nya diketahui, maka besaran-besarnya ini, root-nya dan sebagainya, berapa besarannya itu ditentukan berdasarkan dua parameter yang ditentukan tadi, D dan P. Ya. Jadi crash-nya akan diambil pitch per 8, root-nya akan pitch per 4, diameter minornya akan tertentu, diameter pitch-nya juga akan tertentu sebagai fungsi dari D. Ya. Jadi kalau ulir metrik, sudut ulirnya ini 60 derajat biasanya. Ya. Oke, itu yang standar ISO. Nah, ini tabel atau katalog dari standar ISO. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang membaca standar ini. Ya. Pertama, di kolom pertama adalah nominal measure diameter, D. Jadi ada 1,6 mili, ada 2, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Anda membeli ulir, diameternya hanya ada di sini. Kalau Anda memerlukan ulir yang diameter khusus, mungkin akan menjadi mahal karena tidak tersedia secara standar atau umum. Kemudian pitch-nya, ya, pitch-nya di sini ya. Ini kolom yang di sini itu adalah yang coarse atau ulir kasar yang di sebelah kiri kolom ini. Kalau yang di kanan itu adalah ulir halus. Jadi pitch-nya lebih kecil, ya. Jadi contohnya misalnya saya membaca M12. M12 di sini Anda lihat di sini. M12 ini ya. M12 kalau kasar pitch-nya 1,25, tapi kalau halus pitch-nya 1,25. Ini ada namanya tensile stress area. Itu artinya luas penampang melintang dari batang ulir yang akan digunakan untuk
menghitung tegangan pada arah longitudinal baut. Jadi tegangan tarik atau tegangan tekan, maka gaya yang bekerja akan dibagi dengan tensile area. Ya. Nah, kemudian di sampingnya ada diameter minor diameter area. Ini adalah luas penampang melintang baut pada diameter minor diameternya. Ya, ini biasanya digunakan untuk menghitung tegangan geser. Ya, tegangan geser kalau gaya gesernya itu bekerja pada bagian yang berulir. Jadi kan bisa saja gaya gesernya bekerja di sini. Ya, jadi kalau bekerjanya di sini, ya, maka itu AR akan dipakai. Tapi kalau bekerjanya gaya gesernya di sini, maka Anda bisa menggunakan diameter measure, menghitung luas penampangnya. Ya, hati-hati sekali. Jadi terutama pada saat ada tegangan geser yang terjadi. Ya. Oke, jadi ada pertanyaan dulu tentang membaca tabel 81, Dik? Halo? Pak, Ya, Kalau silakan, Dek Alfian. kalau di kayak Bang M12 itu tahu core speed atau Biasanya ya, kalau course itu tidak disebutkan kalinya. Ini tidak disebutkan. M12 itu artinya course. Tapi kalau disebut M12 kali 1,5 itu artinya yang halus. Ya. baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau Anda tidak mau itu, umumnya itu. Tapi Anda bisa cek. Ya. Oke, ada yang lain, Dek? Membaca dulu ini, jangan sampai tidak bisa membaca tabel 81. Tadi paham, bisa membaca? Bisa Pak. Hah? Iya bisa Pak. Oke, sip. Nah, standar ulir yang dari Amerika, UN, Unified, cara menuliskannya juga beda. Ya. Ada UN, ada UNR yang root-nya itu round, ada UNF itu yang halus, UNC itu yang coarse, UNEF itu yang extra fine. Ya. Jadi di sini kasar artinya. Ya. Nah, penulisannya 1/4 dash 20 UNC strip 2A. Ya. Jadi diameternya akan 1/4 diameter measure-nya ya, 1/4 inch. Kemudian, nah di sini yang diinformasikan 20 ini adalah jumlah ulir per inch. Jadi satu panjang inch itu ulirnya berapa. Ya. Jadi berbeda dengan kalau ulir metrik, pitch-nya, jarak antara dua thread. Kalau ini jumlah thread per inch. Ya. Dan ada coarse, ini adalah kasar, kelasnya, fitnya jadi hubungan kesesuaiannya antara ulir dalam dan ulir luarnya dari 2, kemudian external thread. Ya, ini adalah external thread. Nah, ini bedanya yang agak halus dan agak kasar. Jadi per inch berapa jumlah thread-nya. Misalnya 1 inch. Ya. Oke. Nah, sedikit ini fine thread UNF. Ya. Kemudian ada class screw. Jadi kalau kelasnya 1 itu artinya fit, have, wedge, jadi agak longgar. Kalau kelas 2 itu adalah medium. Kalau kelas 3 berarti antara baut dan murnya itu
tidak ada goyangan, ya sangat presisi toleransinya, ya. Jadi umumnya kelas 2. Ya. Oke, itu bedanya cara penulisan standar ulir, metrik, dan unified. Nah, ini juga tabelnya sama. Tabel 2 prinsipnya membacanya. Jadi Anda akan lihat di sini misalnya ada penulisan M/4. Ini Anda lihat itu nominal major diameternya dalam inch, kemudian jumlah thread-nya per inch atau N besar. Ini artinya tensile area-nya, ini minor atau minor diameter area. Kemudian thread per inch ini untuk yang halus, jadi 28, kalau yang halus 20 untuk yang kasar, dan seterusnya. Ya. Sama, kalau Anda bisa mengerti membaca tabel 81, 82 juga harus bisa. Oke. Nah, untuk yang khusus untuk power screw, ada yang namanya square thread, ada yang acme. Anda lihat kalau square seperti ini, jadi di sini DR atau minor diameter, ini adalah major diameter, ini adalah pitch, ya. Kemudian besaran-besaran ini dinyatakan dalam pitch dan D. Ya. Kalau untuk ini ada sudutnya, dan sudutnya ini 29 derajat. Aneh, 29 derajat. Ya. Kalau yang ulir metrik 60 derajat. Ya. Jadi bedanya acme dan square, di sini ada sudutnya ini saja. Ya. Biasanya ini untuk power screw. Nah, ini preferred pitch for acme thread. Jadi ini pitch yang direkomendasikan untuk ulir yang acme. Ya. Ada 1/4, D-nya 1/4, P-nya sekian pasangannya. Kalau D-nya misalnya 2 inch, pitch-nya 1/4. Ya. Oke, itu preferred pitch for acme thread. Oke, sampai di sini ada komentar dulu. Pak mau tanya Pak, Silakan Dek Dani. power screw itu apa ya Pak? Maksudnya Power screw itu adalah ulir yang digunakan untuk meneruskan daya. Anda pernah melihat mesin bubut? Dek Dani? Iya pernah Pak. Nah, itu kan ada ulir yang agak panjang tuh. Oh yang di ujungnya itu Pak. Yang di sampingnya, bukan di ujung. Ya. Oh. Jadi meneruskan daya. Nanti kita akan pelajari. Ya, Oh, iya. sekali lagi ulir itu berfungsi ada 2, sebagai penerus daya atau power screw, atau sebagai pengencang, ya, fastener. Ya. Di Nicholas, ada yang ingin ditanyakan? Saya sejauh ini masih belum sih Pak. Terima kasih sudah bertanya. Oke. Di Miske ini ada yang ingin ditanyakan, Dek Miske? Halo? Mbak. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis pembebanan pada ulir. Ya. Nih, yang power screw itu yang ini. Jadi untuk meneruskan daya, power screw atau seperti ini. Ya. Jadi atau seperti ini. Ini adalah power screw. Tadi siapa bertanya ditanya ya? Iya Pak. Ya, ini power screw. Ya. Oke. Oh iya paham Pak. Paham? Oke. Jadi mengubah gerakan rotasi, gerakan translasi sambil meneruskan daya. Ya. Kemudian ini yang namanya ulir sebagai
baut sebagai pengencang atau sambungan. Jadi ini menyambungnya, dua plat ini disambung dengan ini. Ya. Nah, jenis bebannya, yang ini menerima beban tarik, ya, aksial, ini menerima beban geser. Anda lihat, jadi kalau ini ditarik, geser akan terjadi di sini. Di sini. Nah, di sini kita harus cek apakah daerah di sini daerah yang berulir atau yang tidak berulir. Itu nanti kita gunakan luas penampang untuk menghitung tegangan gesernya. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan AR, itu pasti amannya. Ya, jadi kalau memang nggak mau pusing, gunakan AR lalu memperhitungkan tegangan geser. Ya. Oke, nah ada juga yang menerima beban seperti ini juga akibat beban geser juga, tetapi eksentris. Ya, jadi ini ada baut 4, kasih beban di sini. Nanti kita akan lakukan analisis bagaimana cara menganalisa struktur yang seperti ini. Ya. Oke, itu akibat gaya geser. Kemudian ulir daya. Nah, kita akan pelajari sekarang ulir daya. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini power screw. Ya. Di mesin juga. Jadi kalau saya putar ini bisa turun, bisa naik. Ya. Jadi perangkat yang digunakan untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linier dan meneruskan daya. Ya. Itu ulir daya, bukan sebagai pengencang. Ya. Kita akan analisis. Nah, seperti ini. Ulir daya. Jadi di sini ada beban F atau W. Di sini ada sudut lambda, di sini sudut alfa. Ya. Kemudian di sini ada gaya F yang dipakai yang muter. Ya. Kemudian ini yang disebut truss collar. Jadi bantalan yang menahan ke arah aksial. Ya. Ini ada nutnya. Kemudian ini ada skrunya, ini ada base-nya. Ya. Nah, diameternya di sini diambil adalah DM, diameter rata-rata. Ya. Jadi DM itu ini DM, bukan DR, bukan D yang diambil, tetapi DM. Ya. Mean diameter. Ya. Jadi pitch-nya sama. Kemudian lead angle. Ya. Kemudian ada helix angle. Ya. Helix angle di sini. Kemiringan. Ya. Nah, mendapatkan gaya F di sini. Ya, kita akan lakukan analisis untuk mengetahui karakteristik dari power screw. Ya. Jadi kalau diagram benda bebas, di sini ada F, di sini F/2, di sini F/2. Ini nutnya. Nah, kalau sekarang saya pilih satu putaran ulir ini, jadi saya bentangkan satu putaran, akan menjadi seperti ini. Paham, Dedani? Alfian? Kurang paham, Pak, maksudnya dibentangkan ini. Ini kalau satu ulirnya ini saya bentangkan. Ini kan keliling ini ya. Oh iya, Pak. Kalau dibentangkan, jadi kayak gini, maka ukurannya di sini PDM, benar ya? Oh iya, Pak. Kemudian karena katakanlah dia single thread, berarti ini sama dengan pitch paling tingginya. Tapi secara umum ini adalah lead, benar ya? Satu putaran kan naiknya satu lead.
Paham ya, Dedani ya? Paham, Pak. Oke, nah diagram benda bebasnya, gaya-gaya yang bekerja pada saat dia menaikkan beban. Jadi kalau ini menaikkan beban, jadi ini diputer ke situ, naik bebannya, maka diagram benda bebasnya akan menjadi ini. Ya, nanti Anda pelajari lagi. Ini gaya beban yang akan dinaikkan. Karena gerakannya naik, berarti koefisien geseknya atau gaya geseknya akan berarah ke sana. Ya. Kemudian di sini gaya normal. Ya. Pada murnya. Kemudian ini ada gaya ya. Nah, kalau kita terapkan keseimbangan sigma gaya ke arah X ke arah horizontal, maka PR dikurangi N ya, sinus lambda minus Fn kosinus lambda sama dengan 0. Kemudian yang sigma arah vertikal, Anda dapatkan ini. Itu kalau menurunkan, Anda lihat seperti ini. Ini beban yang akan dinaikkan, tapi dia menurunkan. Ngerti maksudnya dia, Alvin? Alfian? Iya, Pak. Ini menurunkan beban, jadi kalau ini walaupun ada beban yang ditahan, tapi dia diturunkan, bukan dinaikkan. Jadi bukan arah kulirnya naik, maka diagram benda bebasnya seperti ini. Ya, nanti Anda pelajari lagi, kemudian Anda hitung analisis gaya dengan keseimbangan, arah horizontal ini, arah vertikal ini. Kemudian dari sini kita lanjutkan, PR, torsi yang akan diperlukan untuk menaikkan beban, itu sama dengan ini. Ya, jadi PR dikali jarak radiusnya ya. Jadi ini F gaya F ya. Jadi ini harus dihitung dulu berapa PR-nya, kemudian PR dikali F-nya D kali diameter rata-rata dibagi 2. Ya. Ini adalah torsi yang diperlukan untuk menaikkan beban sebesar F. Di mana L itu adalah lead, P itu bilangan 3,14, F itu adalah koefisien gesek antara mur dan ulir, DM itu adalah diameter rata-rata atau mean diameter dari power screw. Ya. Kalau menurunkan beban ini, ya. Jadi Anda lihat lagi nanti rumusnya. Nah, kalau Anda perhatikan kedua rumus ini pada saat raise atau menaikkan beban, ada kemungkinan nggak TR-nya sama dengan 0, Dik? Kalau lihat rumusnya, ada nggak kemungkinan TR-nya sama dengan 0? Nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Kalau yang menurunkan beban? Ada, Pak. Nah, apa artinya kalau saat menurunkan beban torsinya sama dengan 0? Apa artinya, Ramri? Berarti dia nggak kuat buat nahan bebannya gitu, Pak. Jadi kayak langsung Ya, gitu. berarti dia begitu bebannya ditaruh, mungkin karena ininya 0, dia tidak perlu diberikan torsi untuk menurunkan beban. Jadi dia turun dengan sendirinya, gitu ya. Ya, Ramri ya. Oke, jadi pada saat menurunkan beban ada kemungkinan bebannya akan turun dengan sendirinya. Ya, mungkin karena mu-nya sangat kecil, sedemikian rupa sehingga suku di sebelah atas sama ini sama dengan 0. P F DM
sama dengan L atau lebih kecil dari L atau negatif di sini. Ya. Nah, untuk mencegah itu, maka ini harus diusahakan tidak lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, itu namanya mencegah turunnya beban dengan sendirinya atau untuk mengatasi supaya terjadi self-locking, mengunci dengan sendirinya. Nah, self-locking itu diusahakan ini, jadi suku ini harus lebih besar sama dengan 0 atau yang ini ya PFDM harus lebih besar dari L atau F-nya harus lebih besar dari tangan lambda ya, di mana lambda itu adalah L dibagi PDM ya, yang sebut sudut lead angle ya. Oke, ini yang namanya kondisi self-locking harus dipenuhi sedemikian rupa ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya atau belum paham? Silakan, Dek. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Dek, Pak Usanal, silakan. F kecil itu berarti baru koefisien geseknya atau sudah gaya geseknya, Pak? Enggak, koefisien gesek. Oh. Karena ini kan koefisien geseknya F kali N baru gaya geseknya. Oh, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada yang lain? Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, Muhammad Afdal atau Jason Suhardi? Sejauh ini masih jelas, Pak. Oke, good. Kalau Anda memperhatikan dengan serius, harusnya bisa. Ya. Oke, jadi itu untuk power screw pada saat menurunkan beban, kemungkinan akan terjadi turun dengan sendirinya. Untuk mencegahnya atau kondisi self-locking, maka ini harus diusahakan. Ya, jadi koefisien gesek yang terjadi harus lebih besar dari tangan lambdanya. Di mana tangan lambda sama dengan L dibagi ini. Ya. Nah, kalau untuk menaikkan beban, ada dikenal namanya efisiensi. Ya. Efisiensi itu E ya sama dengan F dikali L. Ya, F dikali L itu energi yang diperlukan untuk mengangkat dengan energi yang diberikan. Ya. Jadi adalah ini energi 2P kali TR, energi yang diberikan, ini adalah yang diangkat. Ya, ini efisiensi. Nah, trade angle. Jadi kalau misalnya ulirnya, di sini kalau ulirnya dianggap square, belum ada alfa. Ya, kalau dianggap square, jadi ininya dianggap square, bukan acme. Jadi kalau dianggap acme, maka akan ada sudut ulir. Ini alfa, maka rumus untuk torsi yang diperlukan untuk menaikkan beban seperti ini. Ada suku atau term secant alfanya. Jadi kalau alfanya sama dengan 0, maka ini akan menjadi seperti ulir square. Ini yang untuk menurunkan. Ya. Tolong diingat dan dipelajari lagi di buku yang disebut trade angle alpha, bukan lambda. Bedakan antara lambda dan alpha. Nah, kemudian ada truss atau collar bearing. Jadi
di truss atau collar bearing juga akan ada torsi yang diperlukan karena ada gesekan yang Anda bisa hitung F ya dikali FC. FC ini adalah koefisien gesek antara ini dengan ulirnya, ini kolarnya ya, dikali DC diameter rata-rata kolarnya ya. Kemudian bagi 2. Ini sama dengan F torsi yang harus diberikan, tambahan torsi yang harus diberikan pada collar. Ini harus ditambahkan ya pada penaikan beban maupun pada penurunan beban ya. Nah, nanti kalau Anda memperhitungkan self locking, ada kalanya ini juga diperlukan ya. Oke. Sampai di sini dulu, perlahan-lahan. Ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Timothy Pearson. Di Timothy. Belum ada, Pak. Julian Siaputra. Pak, saya mau bertanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Saya masih kurang paham, Pak, tadi yang naikkan turunin gitu. Pak, saya tadi masih coba memahami dulu. Jadi kalau yang di slide sebelumnya, Pak, yang gaya Tanya kamu gimana? Jangan bilang menjelaskan lagi. Pertanyaannya apa? Nah, ini Pak yang tadi yang kalau lowering itu kan bisa jadi 0. Tapi kalau TR nggak bisa jadi 0 ya, Bu? Ya, pertanyaannya. Itu kenapa bisa gitu ya, Pak, penjelasan yang untuk itu, Pak? Jadi karena kalau menurunkan beban itu jadi nggak usah menggunakan torsi ya, Pak. Tapi maksudnya menurunkan beban itu gimana, Pak? Saya masih kurang paham juga. Jadi kayak secara fisik. Kalau gitu. rumusnya ini udah Anda pahami? Lumayan, Pak. Nah, coba lihat rumusnya. Yang sebelah kiri dulu yang ini. Mungkinkah TR-nya sama dengan 0 dari rumus ini? Lihat rumusnya. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kalau yang di sebelah kanan? Bisa. Mungkin. Nah, itu kuncinya di situ. Karena mungkin sama dengan 0 porsinya, atau bahkan lebih kecil dari 0, artinya pada saat menurunkan, jadi ini Anda lihat, jadi kalau di sini kasih beban, belum saya putar, dia udah turun sendiri. Masuk akal nggak, Dek? Ya, Pak. Ya itu, pengertiannya itu. Makanya pertanyaan kamu yang di mana? Belum mengerti kenapa dia 0 jadi dari sini, dari rumusnya ini. Tadi Pak, saya butuh penjelasan fisik gambar ya, saya masih kurang paham di situ. Sekarang yang penjelasan fisiknya Pak, yang tadi Bapak kasih lihat, yang kalau dikasih beban turun itu Pak, itu saya kurang paham tadi. Nah ya ini, kalau kasih beban di sini ya, sedemikian bisa nggak dia turun sendiri kira-kira? Iya Pak, bisa. Bisa. Tapi kalau saya kasih beban, dia bisa naik sendiri nggak? Enggak. Nah, iya itu kuncinya itu. Nah, untuk mencegah dia turun dengan sendirinya, kita harus mengusahakan self locking, mengunci. Jadi kalau dikasih beban di sini, ini tidak turun dengan sendirinya, gitu loh. Ya. Bisa dipahami, Dek? Bisa Pak. Langsung ingat. Oke. Ada yang lain? Oke, tidak ada. Perhitungkan torsi yang diperlukan, baik untuk menaikkan beban, harus ditambahkan dengan torsi yang diperlukan untuk menaikkan beban tadi. Torsi karena ada gesekan di kolarnya di sini. Ya.
Nah, sekarang bicara dengan tegangan-tegangan yang mungkin terjadi pada ulir daya. Jadi misalnya ini ulir dayanya ya. Ini ulirnya. Pertama adalah tegangan geser maksimum di badan ulir akibat torsi. Karena dikerjakan untuk menaikkan beban, tegangan yang timbul adalah tegangan geser. Rumusnya seperti ini adalah torsional formula. Ya, rumus tegangan geser akibat momen torsi. Ya, dianggap di sini D-nya, porosnya atau diameter ini adalah kejal. Ya. Kemudian berikutnya adalah di sini. Kalau yang ini kan di sini. Kalau tegangan geser akibat ada akar ulir di sini, itu akibat gaya F, ini akibat gaya geser. Ini bukan gaya torsi, tapi akibat gaya geser F. Maka besarnya ini. Ya. Di mana DR itu adalah diameternya di sini. Kemudian NT itu adalah, NT itu apa ya? P itu adalah pitch. Ya. Kemudian gaya normal pada batang ulir. Gaya normal di sini. F dibagi A, ya, di mana Pi DR kuadrat per 4, jadi 4-nya naik ke atas. Ya. Rata-rata DR ini atau DM lah, ya, diameter rata-rata. Kemudian tegangan bearing, ya, tegangan. Ada yang paham, ada yang mau membantu saya menjelaskan apa yang disebut bearing stress. Adila Rildova. Bearing stress. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang disebut bearing stress? Kalau ada suara juga. Ya, Alfian? Halo? Jadi kalau Anda punya lubang, ya. Jadi misalnya ada kayak inilah. Jadi ini di sini ada lubangnya ya. Kemudian di sini ada porosnya. Di sini ada poros. Ya. Jadi kontak antara si poros ini dengan hubnya ini di permukaan di sini. Di permukaan di sini. Misalnya ini saya hapus dulu ini ya. Saya gambarkan ini lebih kecil supaya Anda nah, bisa dilihat itu Lilova. Jadi ini ada poros, di sini ada hub. Berarti kalau dia berkontak, dia akan terjadi yang namanya bearing stress di daerah ini. Paham ada ya? Kayak gini loh. Kalau ini ada gini. Nih. Itu namanya bearing stress. Makanya karena gaya tekan dianggap negatif. Bisa dipahami, Dek Rildova? Bisa, Pak. Oke, jangan lupa ya itu namanya bearing stress.
Nah, ini besarnya ini di mana NT adalah jumlah ulir yang berkontak. Berapa ulir yang berkontak. Ya. Kemudian ada tegangan normal akibat momen lentur di sini. Sama dengan ini, ya. Kemudian, nah tegangan von Misesnya pada bagian atas di sini, ya ini dari bapaknya akan menjadi ini, ya. Sorry, ini sigma X-nya sama dengan sigma B sama dengan sekian, sigma Y-nya, sigma X, sigma Y, sigma Z-nya 0, tau XY-nya 0, tau YZ-nya sama dengan akibat torsi sekian, ya. Jadi silahkan menghitung tegangan von Misesnya berapa, sigma 1-nya berapa, sigma 2, sigma 3-nya berapa. Kalau diketahui sigma X sekian, sigma Y sekian, taunya sekian. Ya. Oke, itu untuk menghitung tegangan-tegangan yang bekerja pada power screw saat dia menaikkan beban. Ya. Oke, nah sekarang sebelumnya tentang power screw. Apakah ada yang ditanyakan? Di Fawaz Amajida. Belum ada, Pak. Proses. Oke. Dwi Satria Irsyad. Dwi Satria masih bersama kita. Nggak ada. Nathan Pratama. Masih bisa, Pak. Oke. Haikal Hasadul Nilsam. Haikal masih bersama kita. Masih aman, Pak. Oke. Ya, saya sarankan kalau kalian kurang paham, baca dulu buku referensinya. Nanti kalau ada yang kurang paham, tanyakan saja. Ya, kita bahas lagi. Ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas baut atau bolt sebagai fastener atau penyambung dan sebagai power screw. Ya. Nah, sebagai penyambung seperti ini sebagai fastener, ya. Ini ada yang screw, tadi ini kepalanya ada di baut tanam. Kalau ini adalah bolt and nut, ya. Kalau yang C itu stud dan nut. Jadi ada murnya di sini, bukan ada kepala baut. Kalau screw, kepala bautnya ada. Kalau ini ada murnya, ya. Kalau ini threaded and rod and nut. Jadi dua-duanya ada murnya. Ya, bedakan keempat ini. Ya. Yang umum adalah yang ini atau yang sebelah kiri. B itu umum. Yang ini jarang. Apalagi yang ini. Ya. Itu. Nah, kita akan mempelajari, menganalisis misalnya ini bejana tekan dengan tutupnya atau vessel bejana dengan tutupnya dan sebagainya. Ya. Jadi mengubah gerakan putar menjadi gerakan linear, merupakan sambungan tidak permanen. Kenapa disebut sambungan tidak permanen? Karena ini bisa dibongkar dan dipasang. Kalau las dianggap sambungan permanen. Karena kalau Anda membongkarnya akan merusak sambungannya. Ya, ini kenapa disebut sambungan tidak permanen. Ya, ini adalah membernya, ada plat yang akan di
Nah, bagian-bagiannya ini yang disebut head atau square kepalanya. Ini ada washer, ya. Kemudian ada threaded part, bagian yang berulir ini, dan bagian yang tidak berulir. Ya, diperhatikan benar, terutama kalau terjadi gaya geser atau mengalami gaya geser, di mana dia mengalami gaya geseran tersebut. Ya. Oke, nah ini beberapa hubungan antara dimensinya. Jadi L panjang dari kepala sampai ke ujung. L itu adalah panjang yang berulir, jadi ada ulirnya. Ya. Nah, LT standarnya metrik, maka besarnya sama dengan 2D ditambah lebih kecil dari 125 mili dan D-nya lebih kecil dari 48 mili. Ya. Kalau L-nya lebih besar dari 200, maka ini L threaded length-nya harus minimum sebesar ini. Ya. Di mana D adalah diameter nominal atau measure diameter. Ini kalau yang standar Amerika atau Unified Thread, ini caranya menentukan LT. Ya. Nah, sambungan baut, ini murnya ada yang seperti ini, ya. End view, ada yang seperti ini, washer face, ada washernya di sini, ada yang seperti C, D, dan E. Ya. Yang umum itu yang seperti ini, mungkin ini. Ya. Kalau mur yang umum adalah nomor C. Nah ini kalau screw atau screw, macam-macam kepalanya, ada yang ini, ada seperti ini, tergantung keperluannya. Ya, ini yang namanya screw. Nah, sekarang bagaimana menganalisis baut sebagai penyambung atau sebagai fastener, pengencang. Ya, pertama kita akan pelajari dulu bagaimana kekakuan baut dan member. Jadi kalau Anda lihat sambungan baut, ini ada plat atau member, ini ada baut berulir dan tidak berulir. Ya. Nah, kita harus bisa menghitung kekakuan dari masing-masing. Jadi seperti Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan ini, baut itu bisa diumpamakan sebagai pegas, juga membernya. Ya. Nah, pada saat ini dikencangkan, Anda lihat pada saat dikencangkan, pegas atau baut akan mengalami gaya tarik, sedangkan member atau plat akan mengalami gaya tekan. Ya, bisa dipahami ya, Dek? Dinaufal Zaki? Masih bisa, Pak. Jadi kalau ini saya kencangkan, maka bautnya atau pegas yang sebelah dalam itu akan tertarik, pegas yang sebelah luar yang merepresentasi member akan tertekan. Ya. Oke. Nah, bagaimana menghitung kekakuannya? Kekakuan bolt, ya. Ini caranya menghitung kekakuan bolt sama dengan ini karena disusun secara serial, artinya kekakuan daerah yang untreated sama yang threaded. Atau Anda lihat ujungnya ini. Ya. KB sama dengan AD, jadi luas penampang
pada bagian yang tidak berulir kali luas penampang bagian yang berulir kali E itu adalah modulus elastisitas dari material baut dibagi AD dikali LT, di mana LT itu adalah panjang thread dan yang LD itu adalah panjang yang. Jadi Anda lihat, perhatikan cara menghitung KB. Ya. Oke, itu cara menghitung KB. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung member plat? Kekakuan dari plat, caranya menghitung. Oh, ini menghitung beberapa berbagai kondisi. Ada yang grip length, ada yang fastener length, ya. Jadi Anda lihat di sini L, sini fastener length itu harus lebih besar di L ditambah H. H-nya itu mana? H-nya ini kepala baut atau mur, bukan kepala baut, mur. Ya, minimum panjangnya segini. Lebih besar boleh seperti ini. Ya. Ini beberapa, ini juga yang untuk sambungan yang lain. Ini dalam satuan inch, LT-nya juga LD, LT. Ini cara menghitung LD, LT. Threaded dan threaded length. Ini cara menghitung AD dan AT. Ya, AT diambil dari tabel 8182 yang disebut tensile area. Jadi tolong diingat mana mengambil AT dan nah ini hexagonal dimensi di hexagonal nut. Jadi ini Anda lihat, kemudian ini basic dimension of American Standard plain washer, washernya ini juga washer. Kemudian ini adalah untuk size dari apa nih? Numbernya, ya. Jadi angka-angka nominal yang disarankan, inch, misalnya dalam bentuk pecahan 1/4 inch, 1/32 inch dan seterusnya. Dicari angka-angka yang seperti ini. Size yang direkomendasi atau disarankan. Ya, kalau dalam desimal Anda lihat ini, kalau dalam milimeter Anda lihat ini, ya. Jangan menekan angka size ukuran yang nyeleneh. Jadi ikut tabel yang di A17. Tabel 81 tadi ini disebut AT-nya tensile area. Ini untuk nah, sekarang mana mengetahuan plat member. Di membernya ini untuk memperhitungkan kekakuan dari KM. Ya, KM secara umum itu ada reference, maka akan KM total sama dengan 2 plat 3 dan seterusnya. Ya, menggunakan bentuk frustrum ini, ya, mana alfa ini sudutnya tertentu, diameternya diameter bunga,
permeable plat. Nah, kekakuan untuk plat yang terbuat dari aluminium, iron, steel, iron dengan alfa antara 25-33, alfanya 30, hanya di mana D besar itu adalah ini, di mana dia besarnya D ini yang 1,5 kali diameter lubang baut, maka inilah menghitung KM. Ya. Jadi kalau kerja rasio kuasanya E-nya Anda bisa hitung ini atau 203 Pascal, D-nya atau diameter dari bautnya, kemudian konstanta A ini sekian, konstanta B sekian. D dan L sudah ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Oke, nah kalau sudah Anda mengetahui berapa KM, berapa KB, berapa kekakuan dari baut, berapa kekakuan, berapa kekakber, maka Anda siap untuk menghitung untuk bisa membahas kekuatan sambungan, kekuatan baut. Di sini ada satu tambahan kekuatan yang disebut proof strength. S dan yield strength, tapi proof itu adalah kekuatan di mana baut dianggap belum, sambungannya belum bocor. Proof strength, SP. Ya. Kalau tidak diberikan informasi berapa SP-nya, maka Anda bisa mengambil SP sama dengan 0,85 SY. Ya. Jadi lebih kecil dari kekuatan yield, yaitu 0,85 atau 85%-nya. Kemudian untuk menghitung FP, minimum proof load, beban yang bisa menahan dia belum bocor, itu adalah RT kali SP. Di mana RT sekali lagi adalah tensile stress area. Ya. Kemudian di sini ada spesifikasinya, nanti ada 3, ada SAE, ada STM, ada metrik. Untuk mengetahui ada tabel 89. Ini untuk SAE. Jadi artinya kalau SAE grade 5 misalnya, ya, maka ukurannya yang tersedia bautnya itu antara 1/4 sampai 1 inch, 1/8 sampai 1,5. Ya. Kemudian minimum proof strength-nya, ini proof strength-nya sudah diketahui, itu sama dengan 85, yang ke satunya lagi 74 kilopound square inch. Kemudian minimum tensile strength-nya, ini minimum yield strength-nya. Ya.
materialnya itu medium karbon. Ya. Simbolnya di kepala bautnya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda punya kepala baut simbolnya seperti ini, itu artinya ini. Ya. Ini untuk mengidentifikasi, mengetahui kekuatan dari material baut. Ini yang untuk ASTM, ya. Jadi simbolnya di sini A307, maka ini ukuran baut yang mungkin ada, ya, yang tersedia. Kemudian proof strength-nya, tensile strength dan yield strength-nya. Materialnya ini adalah low carbon, simbolnya seperti ini. Mencari material yang paling cocok baut untuk membuat baut. Kalau ini yang matrix, ya, jadi di sini simbolnya propertiesnya ini 4.6, 5.8, berarti baut yang tersedia ukurannya, kalau misalnya yang ini ya, baut yang tersedia itu dari M5 sampai M24. Jadi kalau di luar itu size-nya Anda tidak bisa, ya. Kemudian proof strength-nya minimum 380 megapascal, minimum tensile strength-nya 580, kemudian minimum yield strength-nya sekian. Materialnya low carbon dan head marking-nya Anda seperti ini ada 5.8. Ini yang dari standar metrik, ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada komentar, Dik? Dito. Harness. Dito. Ya. Belum ada komentar, Pak. Oke, Anda cukup paham ya, Dek? Cukup, Pak. Oke, Imam. Muhammad Imam. Masih ngikutin, Pak. Oke, dia ada. Siapa lagi yang? Keisha Alfreda. Kaisha. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang saya jelaskan. Oke. Itu cara menentukan material baut dan menghitung kekakuan baik baut maupun member, ya. Nah, sekarang analisis kekuatan sambungan, ya. Untuk beban statik kekuatannya Anda sudah tahu, cara menghitung kekakuan juga sudah tahu, ya. Jadi ini kalau analisa statik beban eksternalnya seperti ini. Atau sambungan sudah terlepas, jadi sudah bocor di sini. Ya. Nah, sekarang P itu adalah gaya luar. Gaya luar ini, kalau dilihat dari gambar ini, sebagian akan ditanggung oleh baut, itu namanya PB, itu adalah bagian dari gaya luar yang diterima oleh baut, dan sebagian lagi akan diterima oleh member berupa gaya tekan di sini, tekanan antara member. Ya. Nah, kalau PM-nya sama dengan 0, apa artinya, Dek? Dek Keisha, saya tanya. Kalau PM-nya sama dengan 0, artinya apa ya? Dek Keisha? Maaf Pak, belum ingat yang ini, saya belajar. Gimana, Dek? Belum PB ingat itu yang adalah PM ini.
PB adalah porsi dari gaya luar yang diterima oleh baut. PM adalah porsi dari PB yang diterima oleh member. Artinya kalau PM-nya sama dengan 0, artinya apa? Tidak ada yang dari membernya itu ya Pak. Kalau tidak ada, artinya apa? Member itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Denisa Mahdi? Saya masih bingung sama Casey sih Pak, kalau misalnya nol itu kan berarti kan nggak ada torsi dari Ada torsi? torsi apa sih namanya? Nggak ada P dari si member. Artinya apa? Mungkin membernya nggak nempel, Pak. Hah? Membernya nggak bersentuhan gitu atau gimana, Pak? Siapa yang menjawab ini? Denny, Pak. Ini. Iya, membernya tidak nempel lagi kan? Artinya apa? Oh, nggak tersambung. Iya, sudah tidak tersambung. Ya, jadi kalau Anda ngerti kan, di member ini kan kalau ini dikencangkan dulu baru dikasih gaya luar. Kan sebelum dikencangkan belum bisa dikasih gaya luar. Jadi ini bautnya ini dikencangkan dulu. Jadi gaya tekan di sini ada. Kalau setelah itu dikasih gaya luar P, maka sebagian gaya P itu akan diterima oleh baut, sebagian lagi akan mengurangi tekanan pada member. Ya. Kalau PM-nya sama dengan 0, artinya tekanan pada member sudah tidak ada, artinya dia sudah mulai lepas. Jadi kalau ada tekanan mulai bocor. Ya. Paham ya, Dek? Dek Keisha? Denizam? Ya Pak. Mbak. Paham, oke. Nah, sekarang kompatibilitas. Jadi kalau ada defleksi oleh yang terjadi pada baut harus sama dengan defleksi yang terjadi pada member. Ya. Jadi di sini bertambah panjang, ini akan tekanannya bertambah kecil. Ya. Oke, itu defleksinya. Kemudian dari hubungan ini, hubungan pegas, linier, delta sama dengan gaya dibagi kekakuan. Gaya dibagi kekakuan pada baut, ini pada member. Maka saya bisa hitung gaya yang diterima ini. PB dikali KM dibagi KB. Ya. Misalnya kalau KM-nya sama dengan satu bagian, satu satuan, KB-nya sama dengan 4/4 PB akan diterima oleh sambungan member PM. Ya. Oke, kemudian dari sini saya lanjutkan akan menghitung dapatnya ini. Nah, inilah yang penting perlu Anda ketahui. Jadi untuk memperkirakan berapa porsi gaya luar P yang akan diterima oleh baut dan juga yang diterima oleh member, itu rumusnya ini. PB besarnya sama dengan C kali P, di mana C itu adalah disebut konstanta sambungan, itu adalah rasio dari KB dibagi KB per KM. Ya. Tadi kan Anda sudah menghitung berapa kekakuan baut, beberapa kekakuan PM. Maka setelah kekakuan baut dan kekakuan member diketahui, Anda bisa menghitung C, ya, konstanta sambungan. Maka C kali P, gaya luarnya, itu akan menjadi sekian porsinya akan diterima oleh baut. 1 dikurangi C dikali P itu akan menjadi
diterima oleh PM. Ya, misalnya sekarang saya berikan contoh ini. KB sama dengan atau ini KM sama dengan kali KB. Maka berapakah PM? Silakan dihitung. Apakah PB? PW-nya per 6, Pak. Oke, berarti dari sini Anda dapatkan C-nya berapa dulu? C sama dengan Per KB 6, Pak. bagi burung KM 5 KB plus KB. KB plus 5 KB gitu ya. Sama dengan 1/6 berarti PB-nya sama dengan 1/6 P, kemudian PM-nya sama dengan 1 P dibagi 6 kemudian ininya sama dengan P dibagi 5P dibagi kan dia cepatnya. Jadi kalau diketahui rasio antara KM dan KB-nya, maka Anda bisa menghitung berapa persenkah porsi gaya luar yang diterima oleh baut dan berapa persennya yang diterima oleh member. Nah, gaya tambahan ini akibat gaya luar akan menimbulkan tegangan baik pada baut maupun pada member. Sampai di sini, ada dulu yang ingin ditanyakan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, paham ya. Jadi kalau ada contoh soal ini harus Anda bisa. Oke, berikutnya. Nah, C adalah konstanta kekakuan sambungan. Ya, Anda lihat nanti di tabel 812. Sebagian besar beban eksternal ditahan oleh plat. Ya. Umumnya ditahan oleh plat. Sebagian besarnya. Ya. Kalau tadi ya 5/6-nya, 5/6 itu sekitar berapa persen? Sekitar 5/6. Ya sekitar 83%. Ya. Jadi sekali lagi, sebagian besar dari gaya luar akan diterima oleh member. Artinya akan mengurangi tekanan yang terjadi pada di antara member. Ya. Oke, ini stiffness untuk grip
maka KB 0,57, KM nya sekian, 1/, Anda lihat di sini 83, 86%, jadi umumnya itu. Menganalisis kekuatan sambungan, Anda harus perlu menghitung KB, KM. Saya bisa menghitung P dan. Nah, sekarang berapakah gaya total yang terjadi pada baut? Ya. Pada baut akibat gaya luar, PB ditambah FI. Ini adalah initial atau prelude. Seperti saya katakan tadi, sebelum gaya P dikerjakan, ini kan harus dikencangkan bautnya dulu. Artinya diberikan torsi di sini, dikencangkan sehingga ada gaya inisial, gaya tarik inisial pada baut. Ya, sebesar FI. Nah, setelah dikencangkan, kemudian bekerja gaya P, maka beban yang terjadi pada baut, FI tadi ditambah PB, berarti ditambah C kali P. Sebaliknya, gaya yang bekerja akhirnya pada member itu PM dikurangi FI, jadi berkurang. Jadi kalau tadi di sini ada FI, di sini juga akan ada FI. Ya. Sehingga gaya yang bekerja pada member menjadi PM dikurangi FI, 1 dikurangi C dikali FI. Kalau ini, FM-nya ini sama dengan 0, maka sudah akan terjadi lepas sambungan. Ya. Nah, FM-nya ini ya harus lebih kecil sama dengan, harus ada gaya tekan di sini. Kalau enggak, dia sudah lepas. Nah, besarnya FI, prelude pada baut, itu sama dengan 0,75 kali FP kalau bautnya mau digunakan ulang. Atau sama dengan 0,9 FP kalau bautnya sekali pakai. Jadi kalau sekali pakai, setelah itu saya tanya, apa itu FP? Jesse Patricia. Jesse, masih ada di kita? Halo, De Jesse. Halo. Iya, Pak. Maaf, kenapa? Iya. Gaya eksternal bukan. Bukan. Apa simbolnya? Halo? Oh, iya Pak, kekuatan. Putus-putus ya. FP itu ada proof yang besarnya AT dikali proof strength. Ya. Oke, tolong dibaca lagi ya, kamu nggak memperhatikan. Nah, sekarang torsi yang memberikan gaya puter nih, umurnya ini untuk kepala bautnya perlu diputar supaya sama dengan K kali FT kali D. Di mana K itu adalah 1. Itu adalah diameter baut. Ya. Diameter major baut.
FI adalah gaya yang di sini ngitungnya. Jadi sini dihitung, kemudian dari ini bisa dihitung torsi yang diperlukan. Di mana K itu anak ini. Torque factor memberikan pada output. Ya. Halo, Jesse. Kenapa? Kenapa perlu diberikan preload? Mungkin diberikan preload biar stres tidak terlalu besar, Pak. Oh, kalau nggak diberikan, kan nggak ada stres. Kenapa perlu diberikan? Buat Coba. ngencenginnya mungkin, Pak. Iya. Baut pasti sebelum difungsi beri kencangan awal dulu. Anda lihat di sini. Supaya dia bisa berfungsi. Ya, memberikan gaya sehingga sambungan itu mana gaya pada baut dan member Anda ketahui, Anda bisa menghitung tegangan yang terjadi pada baut. Jadi tegangan yang terjadi pada baut itu FB dibagi AT. Sambungan ini ternyata ada N besar buah baut, maka safety factor-nya rumusnya ini. Jadi itu adalah rumus penting untuk menghitung, memperkirakan safety factor pada sambungan baut. Jadi sambungan baut memberikan gaya FI, gaya luarnya berapa, KM, KB-nya diketahui sehingga C-nya diketahui, Anda bisa melakukan perhitungan ini. Ya. Jadi Anda harus lihat di sini ya, mana yang Anda nggak bisa hitung, Anda pelajari itu. Kalau nggak bisa menghitung C, Anda nggak akan bisa menghitung sigma B. Begitu nggak bisa menghitung sigma B, maka safety factor-nya nggak akan baru beban ya. Jadi belum beban dinamik. Nanti kalau beban dinamik kita akan pelajari. Ya, ini sambungan dari Iya, Pak. masih bersama kami. Halo. Ya. Halo. Coba Ya, sebutkan masing-masing parameter di rumus untuk menghitung safety factor di sini nih. SP itu apa, RT itu apa, F itu apa, C itu apa, P itu apa. Ayo Deari.
Dari dengar suara saya? Halo? Wah, hilang Dari. Halo, Halo? halo Pak. Kamu kemana? Halo. Suaranya putus-putus Pak. Sorry Pak. Bisa diulang nggak Pak? Halo? Halo Dari? Wah, hubungannya agak terhambat. Saya boleh bantu Pak. Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Menjelaskan beberapa parameter simbol yang ada pada rumus menghitung safety factor pada baut. Silakan, Dek. SP itu proof strength, terus AT berarti luas stres di threadnya, terus FI gaya yang diberikan di awal buat ngencengin bautnya, terus C Itu adalah konstanta SAR. AT itu adalah tensile stress area. Jadi luas penampang yang menghitung tegangan tarik. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau sambungannya terpisah? Kalau sambungannya terpisah, berarti di sini FM-nya akan sama atau ya. Jadi sekarang kalau sambungannya terpisah, itu artinya begini. Ya, bautnya masih kuat tapi sudah terpisah sambungannya. Berarti FM-nya sama dengan 0 atau bahkan lebih kecil 0. Ya. Kemudian dari sini Anda bisa hitung ujung-ujungnya dapat safety factor untuk memperkirakan lepas atau tidaknya sambungan. Seperti ini. Jadi kalau N-nya lebih kecil dari 1, berarti sudah terjadi lepas sambungan. Ya. Separation, sudah ada pemisahan member seperti ini. Ya. Jadi dalam menganalisis sambungan baut, Anda perlu menghitung bautnya apakah masih aman. Yang kedua, sambungannya juga masih aman atau tidak. Ya, dua itu harus minimum dua itu harus dicek. Nah, sehingga kalau jumlah bautnya adalah N besar, maka ini konstanta sambungan untuk terpisahnya member. Ini harus dicek. Kalau ini lebih kecil 1, maka member sudah terpisahkan. Ya. Oke. Sampai di sini Dek Maria Maharani Puspita Dewi. Ya, Ada komentar? bisa mengikuti Pak. Oke. Jadi kalau Anda mau menganalisis sambungan baut, apa yang Anda harus hitung? Apa yang Anda perlu lakukan? De Maria? Halo De Maria? Iya Pak. Ya, apa yang kamu harus lakukan kalau mau menganalisis sambungan baut? Halo? Hilang.
Oke, nah ini satu lagi analisis yang mirip, tetapi kalau ada di sini gasket. Tadi kan nggak ada gasket. Kalau ada gasket, maka Anda lihat ini yang harus dicek. Maka agar tekanannya seragam, maka diameternya ini harus memenuhi ini. Ya, diameter gasketnya harus di antara 3 dan 6 ini. Ya. Di mana DB itu adalah diameter gasket, N itu jumlah baut, D itu adalah diameter baut. Ya. P-nya tekanannya sama dengan minus atau negatif Fm dibagi A G dibagi N, di mana Ag itu adalah luas penampang gas. Ya. Maka PET akan sebesar ini. Ya. Oke, mungkin kuliah siang hari ini saya cukupkan dulu di sini, sampai di sini. Jadi hari Selasa minggu depan saya akan memberikan kuis ke-6 khusus tentang baut sampai analisis kasus beban statik. Ya. Kemungkinan besar akan EC, jadi Anda siap-siap. Akan saya berikan lewat Edunex. Kalian bisa mengakses Edunex kan ya Dea? Bisa, Siapa, Pak. Kak? Ya, oke. Jadi Selasa kuis ke-6 khusus tentang baut untuk sambungan. Ya. Oh, Pak, tapi kadang-kadang Edunex unreliable, Pak. Jadi kadang-kadang tuh suka susah dibuka atau answer-nya suka nggak ke-save gitu, Pak. Gimana caranya? Ada Apa cara mungkin lain? pakai MS Form aja, Pak, yang lebih reliable? MS Form bisa untuk essay gitu? Bisa Pak, kayak ujian gitu Pak. Oh, oke. Coba nanti saya MS Form kalau gitu ya. Yang jelas tentang baut bisa juga, ini yang Anda harus pelajari, bisa juga tentang power screw-nya, bisa juga sebagai fastener. Ya. Oke, terima kasih masukannya. Nanti kita akan usahakan, saya akan usahakan lewat MS Form. Ada lagi usulan? Ya, kita udah kuis 5 kali, jadi silakan sekarang memperbaiki nilai. Mungkin nanti tergantung jumlahnya, kalau 8, mungkin yang akan diambil sebagai nilai kuisnya rata-rata itu ada 5 yang terbaik. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi kita akhiri kuliah sore hari ini. Jangan lupa hari Selasa depan kita kuis yang ke-6. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Terima kasih Selamat banyak. sore, Pak. Terima kasih, Pak.